Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Shalom. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Kepada Bapak Pendeta Yunatan selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Kepada Penetua dan Diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Dan kepada Bapak Madiampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Kepada Diakon Nerna Triasi dan Saudari Adelin Gebriana yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Pendeta Yuda selaku operator sound system. Kepada Bapak Pendeta Timotius selaku operator SCD dan multimedia. Dan kepada segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang ada di gedung gereja Betania Barimba maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021. Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Liturgus Diakon Herlina Wiuda. Song leader Gresela dan Adria Irene Christine, dan pemain keyboard Anggun. Berita kebaktian lingkungan atau rumah tangga mandiri pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 15.30 WIB akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri di lingkungan pelayanan 1, yaitu di tempat keluarga Jonendi Bunda di Jalan Kapal Seberang 2, RT 2, Kelurahan Barimba. Yang bertugas sebagai liturgus, Penetua Yuberi Juben, dan pemain keyboard Budi Alfianto SPD. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pada bait kedua, Ibu Bapak diundang untuk bangkit berdiri. Mulia
ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak jemaat sekalian yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang ada di gereja ini maupun jemaat yang beribadah di rumah tangganya masing-masing pada saat ini, dengarkanlah nas pembimbing untuk kita pada hari ini. Seperti yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 8 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 55. Kita nyanyikan baitnya pertama dan baitnya yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami dan seluruh umat-Mu di seluruh bumi ini. Kiranya doa kami ini menjadi berkat untuk kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Dengarkanlah akan berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang telah dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat, kita silakan duduk kembali. Kembali kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita menyanyi dari NKB nomor 102. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengagumi tangan kasih-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan-jalan hidup kami yang telah kami tempuh. Ya Allah, betapa menakjubkan kasih-Mu. Ketika kami berduka, Engkau menghibur kami. Ketika kami letih lesu dan berbeban berat, Engkau menguatkan kami. Dan ketika kami kehilangan pengharapan, Engkau menjanjikan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi umat-Mu. Biarlah semuanya itu boleh meyakinkan kami senantiasa bahwa Engkau adalah sumber kebaikan bagi kami. Jika sebentar kami akan bersama membaca dan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami, berikanlah kami akal dan budi hikmat, sehingga kami boleh membacanya dengan baik dan untuk memahaminya serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yesaya pasal yang 37 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Yang demikian bunyinya dengan judul
kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak berhamburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarkanlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dan dari kepadamu keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu Ia bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sadari mengatakan, tulang-tulang kami mudah menjadi kering, dan pengharapan kami mudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menubuatkan kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku. Dari dalamnya aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bu Bapak jemaat sekalian yang berada di gereja, dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat oleh Ibu Pendeta, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 237. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua.
Selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan menikmati kehidupan, kesempatan untuk kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita yaitu diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Engkau telah menggenapi janji-Mu ya Bapa. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, yang boleh kami rayakan pada saat ini dalam perayaan Pentakosta. Lengkapilah sukacita kami dengan damai dan berkat itu boleh kami terima dari firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, yang namanya api itu selalu cenderung untuk menyebar dan membakar apapun yang ada di sekitarnya. Demikian juga kalau kita memahami tentang Roh Kudus dan karyanya, selalu menyebar dan justru tidak membatasi diri. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri yang menjangkau dan menyebar. Saudara-saudara, hari ini kita bersama merayakan dan memperingati peristiwa Pentakosta. Pentakosta pada zaman Perjanjian Baru adalah hari turunnya Roh Kudus pada hari ke-50. Penta itu 50. Setelah Paskah, setelah kebangkitan Yesus. Dan
pada Pentakosta, yang mana pada saat itu murid-murid berkumpul, orang-orang berkumpul dari berbagai tempat merayakan Pentakosta dalam Perjanjian Lama, yaitu hari yang ke-50 setelah Paskah Israel. Kalau kita bandingkan Ulangan pasal 16 ayat 1. Di situ mereka memperingati pemberian 10 hukum Tuhan dan perayaan syukur karena panen gandum. Dan pada hari itu orang Israel tidak boleh bekerja. Dan Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta Perjanjian Baru karena apa yang terjadi dalam perikop kita pada hari ini. Yang mana perikop kita pada hari ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mengingkari janjinya kepada umatnya. Ia tidak meninggalkan umatnya ketika ia naik ke surga. Dia berjanji kepada para murid untuk mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, yang kita rayakan pada hari ini dalam pesta peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Sehingga ketika saat ini kita bersama merayakan Pentakosta, yang pertama mau mengatakan kepada kita bahwa janji Tuhan digenapi, yaitu pemberian Roh Kudus. Roh Kudus turun dan memenuhi umatnya, bukan hanya kepada rasul-rasul yang menerima Roh Kudus, tetapi semua orang percaya juga menerima Roh Kudus. Yang kedua, penekanan dari Pentakosta adalah tidak lain, yaitu pemberitaan Injil. Tidak sedikit gereja ataupun para hamba-hamba Tuhan sering memaknai Pentakosta dengan bahasa roh. Padahal Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 kepada kita di sini menegaskan bahwa Roh Kudus diberikan supaya mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus yang menyebabkan para rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Karena kita melihat di sini ketika orang banyak itu mendengar para rasul itu bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa, mereka begitu takjub, mereka begitu heran karena mereka tahu bahwa para rasul itu adalah orang Galilea. Dari manakah mereka bisa dapat berbicara dalam bahasa-bahasa asing? Tidak lain dan tidak bukan adalah inilah pekerjaan Roh Kudus, supaya para pendatang dapat mendengar berita Injil mengenai perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, saudara, tentu ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, suatu hal yang mungkin bagi kita mustahil, tetapi pekerjaan Roh Kudus itu memampukan segala hal. Dari kacamata manusia yang mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau kita pikir zaman sekarang, untuk bisa berbahasa yang lain yang tidak familiar dengan kita baru bisa kalau belajar kursus, katakanlah bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kita harus belajar sungguh-sungguh untuk itu. Tetapi dalam peristiwa hari ini yang tercatat kepada kita, seketika itu juga para murid yang orang Galilea ini mampu untuk berbahasa, berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Saudara-saudara, Bapak Ibu, itulah pekerjaan Roh Kudus untuk para murid menyebarkan Injil kepada seluruh orang yang ada pada saat itu. Yang ketiga, bahwa dalam memberitakan
yang menolak, tetapi tidak sedikit juga yang menjadi percaya karenanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita memperingati Pentakosta ini, kita tidak lagi menantikan Roh Kudus datang, tetapi kita mengucap syukur atas kehadirannya dalam hidup kita. Peristiwa Pentakosta memberikan satu keteguhan iman kepada kita bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam hidup kita melewati Roh-Nya. Kehadirannya dalam hidup kita, Dia hadir untuk membimbing kita dalam memenuhi panggilan kita di dunia ini, yaitu memberitakan Injil. Nah, sini memberikan suatu gambaran yang simpel bahwa Roh Kudus turun kepada para rasul sehingga mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan kepada banyak orang lain. Dan salah satu tanda sejati hadirnya Roh Kudus dalam diri seseorang adalah hadirnya kesediaan dan kemampuan untuk menjangkau orang lain, terutama demi mengabarkan Injil. Oleh sebab itu pada hari ini kita pun diingatkan bahwa bukan karena kuat dan gagah kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia dalam memberitakan Injil. Tapi ada peran Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya yang menjadi pertanyaannya, maukah kita taat pada panggilannya dan dengan kuat kuasanya pergi memberitakan Injil Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita menghayati peristiwa Pentakosta. Kita sediakan hati, diri dan hidup kita untuk menjadi sarana saluran berkat melewati pemberitaan Injil. Tidak saja melewati kata-kata, tapi seluruh hidup kita ini adalah pemberitaan Injil. Paulus katakan, kamu adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Jadikan diri kita sebagai surat Kristus yang bisa dibaca oleh setiap orang. Orang akan melihat tingkah laku kita, perbuatan kita. Dan dalam melewati hidup kita ini, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Dan disitulah kita bisa menjadi sarana saluran berkat. Biar melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dunia ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang berikut. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tetapi Engkau menjanjikan penolong, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri, membuktikan kepada kami bahwa Tuhan senantiasa hadir di sepanjang sejarah hidup kami. Engkau adalah Alfa dan Omega. Dulu, kini, dan selama-lamanya Engkau tidak pernah berubah. Janji Tuhan kami aminkan. Pemeliharaan Tuhan senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Sehingga pada saat ini patutlah bagi kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami hanya bagi Tuhan. Segala pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Dan sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kami, mampukanlah kami untuk hidup setia di dalam iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Bahkan kami menjadikan diri kami, hidup kami sebagai sarana saluran berkat untuk sesama kami. Kami boleh menjadi surat Kristus
yang bisa dibaca oleh setiap orang. Biar melewati seluruh hidup kami, semakin nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Maka disitulah kami telah memberitakan Injil Tuhan, kabar baik tentang Yesus, dan mampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga untuk segala sesuatu yang boleh kami terima datangnya daripada Tuhan, yang itu semua adalah berkat dan anugerah. Dan pada hari ini kami bersyukur bahwasanya kami mengingat sepanjang hidup kami dan 1 minggu yang telah kami lewati, kami berada dalam pemeliharaan Tuhan. Suka dan duka hidup kami telah kami lewati, dan di hari-hari yang akan datang kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kami mau melandaskan setiap harapan, impian dan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang merancang segala sesuatu yang baik untuk kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskan kami pada saat ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan jemaat-Mu yang beribadah dari rumahnya masing-masing, kami satukan hati kami dalam doa, menyerahkan segenap keberadaan hidup kami masing-masing, keluarga, rumah tangga, pergumulan, tantangan, kekhawatiran, anak-anak kami, mertua, menantu, cucu, keponakan, seluruh saudara. Berkatilah ya Bapa seluruh keluarga dan rumah tangga kami. Kami juga memohon berkat Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Para petani yang menggarap tanah, sawah, ladang, tidak sia-sia apa yang mereka kerjakan, tetapi pada saatnya mereka akan menuai dengan berlimpah ruah. Demikian juga para pedagang, pegawai negeri, swasta, apapun profesi kami masing-masing, biarlah kami boleh tetap melakukan tugas tanggung jawab kami dalam rasa tanggung jawab kepada Tuhan, Sang Pemberi setiap pekerjaan. Tuhan yang Maha mengetahui segala keadaan kami, mencukupkan kami dengan segala berkat, rezeki, apa yang kami perlukan, disediakan oleh Tuhan menurut cara, waktu dan kehendak Tuhan saja. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun berada, terlebih jemaat GKI Barimba di tempat ini. Biar jemaat ini boleh hidup dalam kasih, dalam kebersamaan, boleh menjadi garam dan terang dunia, dan melewati keberadaan jemaat-Mu di tempat ini. Sungguh nama Tuhan saja yang semakin ditinggikan. Berkati kami juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Pakailah kami dengan kuasa Tuhan saja, agar kami mampu melayani dengan sukacita dan kerelaan hati kami. Dan biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat untuk sesama, untuk keluarga, dan untuk kami juga. Ya Bapa, ada banyak rencana hidup kami. Kami mau pertaruhkan apa yang menjadi rancangan dan rencana hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Baik itu juga untuk kehidupan anak-anak kami di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Jamahlah mereka ya Bapa. Kuatkan mereka dalam pergumulan
warga jemaat GKI Barimba, yaitu Bapak Dehel Murad Namoy, yang tengah opname di Rumah Sakit Kapuas di ruang ICU. Tolonglah orang tua kami ini. Engkau berkenan menurut cara Tuhan menyembuhkan, memulihkan dia. Berikan kesehatan, kekuatan, dan jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk segala sesuatu untuk orang tua kami ini. Jamahan Tuhan nyata. Tuhan memberikan juga ketabahan, kesabaran bagi keluarga yang mendampingi. Juga kami berdoa bagi warga jemaat Barimba yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan pada bulan Mei ini. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Kristina, yang berulang tahun ke-37 pada bulan ini. Lengkapilah ya Bapa sukacitanya dengan damai berkat yang datang daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Bahkan juga dalam melaksanakan tugas peran dan tanggung jawabnya, Tuhan senantiasa memelihara. Dan biarlah di masa-masa yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, ia tetap dapat menikmati pertambahan usia kembali. Karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepadanya menikmati kehidupan lebih lama lagi di dunia ini, umur yang panjang. Terima kasih Bapak, kami serahkan keadaan bangsa negara, keadaan dunia ini. Ada banyak hal yang terjadi di belahan dunia ini ya Bapak. Peperangan, pertikaian, ketidakadilan, penindasan, bahkan juga wabah penyakit yang masih merajalela. Tuhan tolonglah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Pulihkanlah keadaan kami, karena kami rindu keadaan kami seperti sebagaimana biasa dulu kami dengan leluasa berkumpul, bertatap muka dengan sesama kami. Namun biarlah di masa-masa sekarang kami tetap diberikan hati yang bijaksana untuk menimbang dan memutuskan perkara dengan bijak, melewati para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin dunia. Nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada mereka, agar mereka dapat mengambil keputusan dengan arif, adil, dan bijaksana, bahkan yang utama sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dimanapun kami tinggal dan berada, meskipun dalam situasi kondisi yang serba tidak pasti ini, kami tetap mampu merasakan damai sejahtera Tuhan, rasa aman, rasa nyaman. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, Ibu Bapak yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dan disambut dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di
di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Nas pengantar persembahan tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya Allah, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami berterima kasih dan kami bersyukur karena kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang kami bawa kepadamu. Berkenanlah Tuhan, Engkau memberkati persembahan di dalam ibadah ini. Dan kami mempersembahkan apa yang kami miliki ini bagi Tuhan dan untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita kembali memuji nama Tuhan dari NKB nomor 100. Kita nyanyikan baitnya yang pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Rindukan kau menolak berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Minta kepada kamu yang tertinggal
Kudus. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu